Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya kelompok 11 di kelas Y1A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang hukum HAM dan demokrasi dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan langsung ke dalam inti materi ini, kita sebelumnya akan membahas dulu tentang hukum. Apa itu hukum? Nanti akan berlanjut ke dalam hukum HAM dan demokrasi dalam Islam. Oke, pertama kita akan membahas hukum terlebih dahulu. Pertama, kita akan membahas tentang konsep hukum dan HAM. Jadi, apa itu hukum? Di sini hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol. Jadi tidak seperti binatang yang sangat semau mereka begitu. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum juga mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang ketentuan-ketentuan untuk membatasi agar tidak terjadinya kekacauan. Bisa dibilang begitu. Selanjutnya, apa pengertian hukum dalam Islam? Dalam Islam, hukum adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat diberi banyak kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Lalu sumber dan macam-macam hukum dalam Islam itu ada apa aja sih? Pertama, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam dahulu. Sumber hukum Islam yang pertama itu ada Al-Quran, dua ada hadis, ijma, dan qiyas. Kalau Al-Quran, ya pasti semua orang Islam tahu apa itu Al-Quran, karena semua kita berpedoman kita pada Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua ada Al-Hadis. Kalau Al-Hadis ini uh, bisa dibilang dia lebih rinci ya, dimana yang tidak ada di Al-Quran mungkin ada, cuma tidak dibahas secara detail di dalam Al-Quran. Jadi di hadis tersebut dibahas. Di hadis itu biasanya adalah hmm, tingkah apa kelakuan ya, bisa dibilang kayak perkataan Nabi, perilaku Nabi, itu akan menjadi hadis. Yang ketiga ada ijma. Apa itu ijma? Kalau ijma itu bisa dibilang seperti kesepakatan para ulama-ulama di mana tidak ada aturan atau ketentuan yang ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi para ulama itu membuat kesepakatan untuk menentukan sebuah hukum dari sebuah kasus. Tuh. Kemudian yang keempat ada kios. Kios itu seperti misalkan eh, kayak perumpamaan kayak misalkan di zaman Nabi itu hammer. Kalau di zaman kita itu yang namanya narkoba kan. Nah di zaman kita ini kan narkoba nggak dijelasin di dalam Al-Hadis atau Al-Quran. Jadi di sini tuh kios adalah memasukkan narkoba sebagai hal yang memabukkan gitu. Anggur itu hal memabukkan gitu, kios. Lalu kemudian ada macam-macam hukum dalam Islam. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini ya, ini harus kudu banget, kagak boleh kagak sama dengan iya. Jadi ini benar-benar paten, wajib. Kayak sholat sunnah. Kayak sholat fardu yang 5 waktu, itu wajib, nggak boleh ditinggal. Kalaupun ditinggal, harus ada gantinya, sholat kodok, di kodok. Nah, kita lanjut aja. Dua, sunnah. Sunnah ini
Kalau kata orang-orang bilang itu kalau misalnya kita nggak mengerjakan itu tidak berdosa, kalau dikerjakan itu dapat pahala. Tapi kalau menurut saya sendiri, sunnah itu kayak kalau kita mengerjakan kita dapat pahala, tapi kalau kita nggak mengerjakan itu kita rugi. Kenapa rugi? Karena ya kalau dikerjain dapat pahala, kalau bisa dikerjain dapat pahala, kenapa nggak dikerjain aja? Kalau bisa kan? Emang nggak berdosa kalau kita tinggalin sholat sunnah itu atau kegiatan-kegiatan yang sunnah gitu. Kemudian yang ketiga ada haram. Nah, di haram ini benar-benar kita nggak boleh mendekati sama sekali. Ini kebalikannya dari wajib. Kalau wajib itu kita harus harus banget, tapi di sini kita nggak boleh sama sekali, nggak boleh mendekati gitu. Kemudian 4 ada makruh. Makruh ini sebenarnya tidak wajib atau tidak sunnah dan nggak haram juga, tapi ini sesuatu kegiatan yang tidak diridhoi Allah, kayak dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya sikat gigi pas lagi puasa siang-siang, ntar ketelan airnya, terus kumur-kumur, habis itu ditelan. Ya jadi ya pas puasa-puasa siang-siang itu tidak dianjurkan untuk memasukkan apapun ke dalam mulut, dianjurkan. Lalu kelima itu ada mubah, yaitu kita boleh, dan kalau misalnya dikerjakan juga tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mubah itu apa? Berjalan kaki. Tapi kalau misalnya berjalan kaki ke masjid itu wajib. Terus berjalan kaki menjauhi zina itu adalah wajib. Terus berjalan kaki menuju mendekati zina itu haram. Gitu. Jadi mubah itu sesuatu yang boleh kita kerjakan. Selanjutnya, jadi apa sih tujuan ditetapkan hukum Islam ini? Untuk apa sih ada hukum Islam? Jadi tujuannya nih kita satu bisa memelihara kemaslahatan agama, agama kita ya bisa terus. Yang kedua, memelihara jiwa kita. Ketiga, memelihara akal, nggak gila. Empat, memelihara keturunan tentunya. Dan lima, memelihara harta dan benda. Lalu kita langsung masuk ke HAM setelah kita membahas tentang hukum. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara eksistensial dalam identitas kemanusiaan. Tanpa HAM, identitas kemanusiaan itu menjadi tidak berarti, atau ya bisa dibilang malah nggak ada sama sekali. Dimana kalau ada kapanpun manusia menyandang hak-hak asasinya itu sejak lahir. Jadi kalau misalnya manusia udah lahir, itu dia udah punya hak asasi manusia. Ya, uh, kemudian macam-macam HAM dalam Islam itu ada apa aja sih? Yang pertama hak hidup, itu adalah hak hidup. Setiap manusia yang udah dilahirkan itu berhak hidup karena dia udah terlahir di dunia ini. Kemudian hak milik, dengan kehormatan, keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, keamanan kemerdekaan pribadi, perlindungan dari cobaan penjara semena-mena. Ya, tentunya dong, masa mau dipenjara seenak jidat aja. Tentunya kalau misalnya dipenjara karena dihukum, ya pasti membuat sebuah kesalahan. Tapi kalau misalnya di penjara sewenang-wenang, ya ada perlindungan dong pastinya. Kemudian kebebasan berekspresi, berpendapat, berekspresi, ya ketawa, berpendapat, bebas. Kemudian HAM secara umum yang ada di era sekarang ini kayak gimana sih? Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada seseorang atas sesuatu yang tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua. Pertama, hak asasi alamiah, manusia sebagai manusia, dan kedua, hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat, anggota keluarga, dan sebagai individu masyarakat. Nah, kalau sebagai manusia itu maksudnya ya manusia udah lahir kan, dia harus dianggap sebagai manusia. Jangan sampai misalnya dia manusia tapi kita menganggap dia kayak hewan, kita bebas nyiksa dia, itu nggak boleh. Karena dia sebagai manusia ya kita harus memperlakukan dia sebagai manusia.
Kedua, hak asasi yang diimplementasikan sebagai bagian dari masyarakat. Tentunya misalnya kita ada anggota dari sebuah masyarakat, contoh RW, RT dah, RT. Nah, kita berhak mendapatkan seperti fasilitas yang ada di RT tersebut. Misalkan kalau di RT tersebut ada perlombaan atau sembako untuk RT tersebut, kita berhak dapat dong, karena kita sebagai anggota dari RT tersebut. Lalu sebagai anggota keluarga dan individu masyarakat, ya selanjutnya ada HAM menurut konsep Islam. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Betul. Hak, kita mendapat hak, yaitu merupakan kewajiban suatu instansi atau negara yang memberikan kita hak tersebut. Jadi mereka wajib. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Gitu. Kemudian kita akan membahas tentang demokrasi. Pandangan Islam terhadap demokrasi itu seperti apa sih? Jadi, pengertian demokrasi dulu ya kita bahas. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sendiri. Tangan rakyat sendiri dan dijalankan langsung oleh mereka yang dipilih oleh rakyat. Saya rakyat, saya milih. Nah, dia yang terpilih itu berhak menjalankan wajib, bukan berhak tapi wajib menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat di bawah sistem pemilihan yang bebas. Kita sendiri yang pilih gitu rakyat. Demokrasi menyalurkan kebebasan manusia secara menyeluruh dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, lalu kebebasan bertingkah laku. Prinsip dalam musyawarah itu seperti apa sih? Pertama, melandasi musyawarah dengan hati yang bersih, tidak kasar, lemah lembut, penuh kasih sayang, gak ada paksaan. Dua, dalam bermusyawarah hendaknya bersikap dan berperilaku baik, betul. Tidak berperilaku keras, ya kita nggak boleh keras, kita nggak boleh kasar. Gimana ya, kalau misalnya kita kasar itu pasti kita nggak dihargai lah orang. Jadi bersikap lemah lembut lah, dengan tutur kata yang sopan. Ini benar, dengan tutur kata yang sopan kita bisa mendapat pengakuan dari orang kita. Orang segan sama kita, saling menghormati, saling menghargai, serta melakukan usaha-usaha agar hasil musyawarah itu berguna. Kemudian para peserta musyawarah hendaknya berlapang dada. Misalkan ya, karena musyawarah itu kan pasti kayak ada voting gitu kan. Jadi bisa aja pendapat kita tidak disetujui oleh yang lain. Lalu hasil musyawarah telah disepakati bersama. Jadi hasil kesepakatan tersebut kita harus bertawakal pada Allah, melaksanakannya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya ialah 1. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian 2. Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang untuk mencapai keputusan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Kemudian HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. Bahkan ya sejak dalam kandungan itu lah. Kita nggak boleh mengaborsi itu melanggar hak HAM-nya si bocah kecil itu yang dalam kandungan. Lalu keempat, HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban bagi negara individu tersebut untuk menjaganya. Dan 5, setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan berdemokrasi dan HAM. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.